kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga, itu untuk mengecek kembali catatan ibu yang di bulan kemarin ya. Jadi berdasarkan catatan ibu, penyebab dari masalah saudari Namasha ini adalah karena kurangnya komunikasi Namasha dengan kedua orang tua Namasha sehingga tidak menemukan solusi dari masalah yang menjadi Namasha sekarang. Apakah seperti itu Namasha? Betul Ibu, jadi masalah itu paling kuat dari komunikasi dengan orang tua saya, sehingga sampai sekarang itu orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk berkomunikasi, kemudian dan sebagainya. Oh seperti itu ya. Jadi pada pertemuan kali ini mungkin alangkah lebih baiknya jika kita menentukan dulu tujuan dari pertemuan kita ini, serta kita tentukan kapan dan siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Jadi Namasha, siapa saja kira-kira yang terlibat dalam permasalahan ini dan bisa jadi masalah Namasha sekarang? Tentunya saya sendiri itu dengan kedua orang tua saya. Kedua orang tua Namasha sendiri dengan kedua orang tua Namasha ini. Jadi begini Namasha, kira-kira apa yang Namasha ingin lakukan ketika Namasha berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha? Tentunya saya harus bisa berbicara dengan efektif dan juga saya harus bisa meyakinkan ke orang tua saya supaya mereka mengizinkan saya. Jadi ini mau bertanya, sebenarnya apa sih kendala yang Namasha hadapi saat berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha? Itu masalahnya saya takut bicara dan juga saya tidak takutnya itu saya berkata sama mereka karena saya seperti memaksa mereka. Jadi kendala yang Namasha hadapi adalah karena Namasha merasa takut dengan kedua orang tua Namasha dan takut merasa durhaka dengan kedua orang tua Namasha. Begitu sehingga Namasha susah untuk mengeluarkan kulit-kulit yang ada dalam diri Namasha seperti itu. Jadi ibu sarankan kalau Namasha berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha, cobalah untuk percaya diri. Kemudian Namasha coba juga berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha dengan suara yang sopan. Karena Namasha tadi bilang kalau saudara Namasha ini takut orang tua Namasha marah. Jadi ibu tidak salah berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha, tapi coba komunikasinya itu Namasha diutarakan dengan dalam bahasa yang sopan dan intonasi yang sesuai. Kemudian jangan pernah memotong perkataan kedua orang tua Namasha ketika mereka sedang berbicara. Dulu kedua orang tua Namasha selesai berbicara, baru Namasha tambahkan. Kemudian Namasha jangan meninggikan suara Namasha. Kemudian juga Namasha coba untuk mengatakan kepada kedua orang tua Namasha tentang pendapat-pendapat yang Namasha ingin sampaikan, apa yang Namasha rasakan, apa yang Namasha pikirkan. Karena kalau Namasha kurang, Namasha tidak keluarkan, itu akan menyebabkan masalah seperti yang sekarang. Jadi bagaimana Namasha? Kapan waktu yang Namasha bisa lakukan untuk melaksanakan langkah ini? Menurut saya sih Bu, maunya saya itu kalau bisa secepatnya supaya masalah ini kita harus selesaikan. Ya maunya secepatnya. Jadi kapan sih waktu yang menurut Namasha itu cocok untuk membicarakan masalah ini dengan kedua orang tua Namasha? Kalau bicara dengan orang itu mungkin sebelum mereka kerja, jadi mereka itu pulangnya malam, jadi mungkin cuma bisanya malam saja. Waktu malam. Waktu malam itu lebih cocoknya ada jam yang misalnya kedua orang tua Namasha ini berkumpul atau Namasha lagi bersama dengan kedua orang tua Namasha atau gimana? Ada waktu yang seperti itu. Kalau waktu tengah malam. Biasanya ada Bu, cuman itu saya juga masih merasa sulit untuk mengungkapkan duluan. Saya rasa ini yang Namasha harus tangani terlebih dahulu. Tidak apa-apa Namasha ungkapkan terlebih dahulu kepada kedua orang tua dengan sekali lagi ditegaskan dengan cara yang sopan dan Namasha mereka dan kedua orang tua Namasha. Kemudian cari waktu yang sesuai. Kalau Namasha tadi bilang kalau tengah malam, cobalah cari waktu time dengan keluarga, misalnya pada saat jam makan malam gitu. Mungkin bisa dibicarakan dengan kedua orang tua Namasha. Waktu istirahat tengah malam saat kumpul dengan keluarga sambil bergizi, itu Namasha bisa utarakan dengan kedua orang tua Namasha. Saya rasa mungkin begitu bisa. Bisa ya. Jadi kapan mau dilaksanakan langkah-langkah ini? Mungkin dalam waktu makan malam saja. Iya, jangan makan malam itu kapan? Apakah besok, lusa,
sebentar malam ya. Oke, jadi Ibu harap Namasha laksanakan dulu langkah-langkah yang Ibu berikan kepada Namasha dengan tips-tips dan trik yang Ibu sampaikan. Ibu harap bahwa ada perkembangan dan solusi yang muncul dari permasalahan Namasha nanti. Dan Ibu nanti pada pertemuan depan kita akan ketemu lagi pada hari dan waktu yang sama, dan Ibu akan mengevaluasi perkembangan dari permasalahan Namasha ini. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Namasha bisa kembali ke kelas Namasha. Oke, jadi kita kembali lagi bertemu. Kita sudah masuk sesi 3 ya penjelasan. Kalau gitu Ibu cek dulu ya HP Ibu, kita cek apa permasalahannya Nafira sebenarnya. Oke, jadi di sini itu Nafira masalahnya tidak diizinkan belajar kelompok dengan orang tuanya ya. Betul Ibu, saya tidak diizinkan belajar kelompok dengan ibu saya Ibu. Oh iya, jadi kalau begitu agar masalahnya ini cepat diselesaikan, alangkah baiknya kita tetapkan dulu tujuannya dan juga seperti kenapa masalahnya harus diselesaikan dengan cepat, kemudian kapan dan siapa saja yang harus terlibat dalam permasalahan ini. Nah, kira-kira menurut Nafira, siapa saja yang terlibat dalam masalah Nafira? Tentunya sih saya sendiri dan ibu saya. Oh, menurut Nafira, apa yang bisa Nafira lakukan untuk bisa menangani masalah ini? Jadi ibu saya harus berkomunikasi secara efektif dengan ibu saya. Bisa, tapi ingat ya Nafira, di sini tuh yang penting untuk diperhatikan ialah bagaimana Nafira bisa berhubungan dengan baik dengan ibu Nafira sendiri. Gitu. Itu sih Bu yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Jadi yang pertama saya takut dengan ibu saya. Terus yang kedua saya tipikal orang yang sulit berkomunikasi dengan orang lain sekalipun itu ibu saya sendiri. Jadi di sini Nafira masih merasa kesulitan berhubungan dengan orang tuanya karena Nafira merasa Nafira ini masih kurang terampil dalam hal ini, dan juga Nafira di sini dilihat kayak masih merasa takut-takut juga ya gitu. Oh, jadi terlebih dahulu yang perlu Nafira lakukan adalah hilangkan dulu rasa takutnya dan harus terbiasa merespon secara akurat ketika berkomunikasi dengan orang lain, apalagi ini orang tua. Menghilangkan rasa takut, saya sudah bisa sih Bu melakukannya, tapi yang merespon secara akurat yang masih buat saya bingung Ibu. Maksudnya apa sih, seperti apa itu, saya tidak tahu caranya Bu. Oke. Jadi merespon secara akurat itu caranya ketika Nafira itu berkomunikasi, coba untuk perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tuanya Nafira. Kemudian respon dengan baik dengan sopan dan tidak menggunakan dengan nada yang tinggi, tapi menggunakan nada yang lembut. Apalagi ini kan kita berbicara dengan kedua orang tua Nafira, sehingga orang tua Nafira ini bisa merasa yakin kepada Nafira dan juga Nafira ini bisa diizinkan begitu. Bagaimana Nafira bisa paham? Paham Ibu? Oke, jadi kira-kira Nafira kapan bisa dilakukan langkah-langkah ini? Maunya sih secepatnya Bu, supaya masalah ini juga cepat selesai. Oke, secepatnya itu kalau boleh tahu kira-kira kapan? Saya rasa waktu sore hari Ibu, dan mungkin nanti sore bisa. Oke, jadi Nafira silakan lakukan yang langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan, dan kita insya Allah akan bertemu di sesi selanjutnya, yaitu minggu depan ya kalau bisa. Dan pada hari itu Ibu akan monitoring serta mengevaluasi perkembangan dan langkah-langkah yang sudah Nafira lakukan supaya kita bisa mengetahui permasalahannya lebih lanjut, supaya juga kita bisa mengatasi masalahnya Nafira. Baik Ibu. Baik, kalau begitu di sini Ibu bisa apa ya dari Baik, kalau begitu tetap semangat ya Nafira. Semoga solusi yang sudah kita bicarakan tadi sebenarnya dapat menyelesaikan permasalahan Nafira, dan juga permasalahan Nafira ini terselesaikan dengan lancar ya. Amin Ibu, semoga seperti itu. Di sini saya memberikan nilai rata-rata 5. Di sini kita bisa melihat seorang konselor yang sedang bekerja dengan penuh semangat. Di sini konselor mengembangkan inisiatif yang bertujuan untuk membantu konseli merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan membantu mereka. Inisiatif ini tampaknya sangat bermanfaat karena konselor terlihat sangat berkomitmen untuk membimbing konseli dengan baik. Nah, di sini konselor kelihatan kayak teman yang bisa diandalkan, yang bisa dengar curhatan konseli dengan ngasih saran yang berguna, sehingga membuat konseli jadi lebih percaya diri dan semangat. Dan konselor tidak hanya membantu konseli merencanakan langkah-langkah, tapi juga membantu mereka menetapkan waktu buat mulai tindakan pertama.
Sebagai seorang konselor, saya merasa senang bisa terlibat dalam kegiatan pengembangan inisiatif yang telah membawa manfaat positif bagi konseli. Proses mengembangkan inisiatif dalam BK memungkinkan saya untuk lebih mendalami kebutuhan individu dan menciptakan pendekatan yang lebih terpersonalisasi. Nah, melalui upaya pengembangan inisiatif, saya berusaha untuk menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi konseli agar mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Dan saya yakin bahwa pengembangan inisiatif dalam BK adalah langkah yang penting untuk memenuhi kebutuhan beragam konseli dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Inisiatif dalam BK bukan hanya tentang memberikan bimbingan, tetapi juga tentang memberdayakan konseli untuk mengambil langkah-langkah positif dalam kehidupan mereka.